Jadi saya agak lucu juga menghandle di sini ya. Saya ngerasa, saya dulu bantu Jokowi Basuki, di Pak Edi juga saya bantu handle. Jadi kasus di Sumatera Utara ini sama seperti mirip-mirip kayak di Jakarta, tapi kebalikannya. Di mana di Jakarta elektabilitas Ahok itu sangat tinggi. Jadi sangat dominan, yang Anies Sandi itu underdog. Kemudian saya handle 2019 ini, kemudian ini Farah waktu itu 23 tahun, ini juga Faisal 23 tahun. Kalau ini dia level provinsi, dia anaknya ini, Nasir Bahar. Kemudian Bu Dewi ini petahana. Jadi saya punya ada 2 penantang, ada 2 petahana. Ini yang kemudian saya bantu menangkan. Di 2020 saya handle Teh Seli sama Pak Rusman. Di 2021 saya handle Ketua Ikatan Alumni ITB. Nah ini kemudian roadmap awal yang saya pakai. Di awalnya sebelum saya kemudian pakai 7 Step of Political Marketing. Di sini, di sebelah kanan sini, ini persiapan. Ini sebenarnya targetnya untuk personal branding. Di atas kita melakukan pemetaan. Pemetaan terhadap pemilih, pemetaan terhadap netizen. Tujuan dari pemetaan, kita tahu pemilih kita itu siapa, daerah mana gitu kan ya. Pemetaan netizen itu fokusnya kita harus menargetkan berapa nih jumlah followers yang signifikan, berapa engagementnya gitu kan ya. Itu sebagai positioningnya. Untuk diferensiasinya kita melakukan riset kompetisi ya, riset kompetisi sama isu lokal agar bisa berbeda dengan caleg lainnya. Lalu kita kemas atas 2 posisi dan diferensiasi ini, kita bikinlah personal brandingnya. Yang sekarang juga lebih banyak diperbaiki oleh Mas Alwin dengan melakukan struktur branding ya Mas ya, arsitektur branding. Kita belajar dari beliau belajar dari banyak guru juga. Setelah ini kemudian baru tahapan kampanyenya, yang kemudian ada dibagi 3, membangun popularity dan reputation, kemudian membangun likability, kesukaan atau akseptabilitas, dan engagement, lalu electability. Dan proses kampanye ini itu ada 2, ada narasinya yang kita akan rubah terus tergantung waktu-waktunya, tahapan-tahapannya, dari narasi humanis, narasi jabatan, sampai kemudian ajakan memilih. Sampai ada kemudian narasi better dan kompetitor. Itu harus ada tuh. Alasan orang memilih kita itu bahwa kita lebih baik dari yang lain itu harus ada. Tapi tahapannya di ujung, setelah orang suka dulu ya. Jangan sok-sokan di awal sudah melakukan kayak gitu, malu kita nanti. Begitu juga medianya. Medianya juga tergantung. Ini yang paling pas di dapil kita itu pakai media apa. Dan semuanya selalu dimonitoring dan evaluasi. Jadi 2 pekan konten terakhir itu diperiksa semua, mana yang efeknya itu cukup signifikan. Yang kemudian saya jalankan itu sekarang itu adalah ini, tahapan ini. Tahapan ini gabungan dari popularity, likability, dan electability. Di popularity itu ada 2 tahapan, exposure dan awareness. Di likability ada expectancy, engagement, preference. Di electability itu komitmen dan action. Nah, ini aja sebenarnya modalnya. Step pertama, digital exposure. Saya selalu pakai presentasi ini karena memang yang dengerin saya ada kemungkinan petahana, ada kemungkinan penantang. Targetnya semua itu terekspos sebanyak mungkin. Bisa organik, bisa juga beriklan. Di sini fokusnya itu kita akan melihat jangkauan lebih banyak. Reach sama berapa kali dia akan dilihat oleh akun-akun yang sama. Itu di impressionnya. Dan untuk followersnya cukup diamati juga. Belum ada perlu target-target yang penting. Yang penting terjangkau dulu. Jangkauannya meluas. Nah, pada tahap ini kita harus melakukan testing konten dengan berbagai macam isu. Dan isu itu diharapkan terkait sama branding. Kontennya lebih banyak interest keluarga gitu kan ya, agar terlalu serius. Nah, karena semua jaringan udah tertutup, maka saya bikin iklan pendek sebenarnya, 1 menit iklan pendek dengan 1 narasi sebagai pembina UMKM.
Ini saya iklankan di IG dan Facebook. Seminggu kemudian itu dapat 16.000 sekian. Dan ini terus bertambah waktu itu minggu kedua jadi sekitar 20 ribuan. Nah, yang kedua adalah digital awareness. Di sini kita sudah memperkuat branding kita. Tapi di sini kita harus sudah membuat strong branding. Ya, sifatnya harus sangat populer dan selebritis. Sedangkan buat penantang harus punya visi yang kuat. Nah, di sini untuk awareness itu bisa pakai influencer. Nah, yang ditargetkan kemudian engagement rate. Nah, ini ada contoh di si Faisal ini. Maka kita munculkan itu brandingnya dia sebagai santri. Karena usianya saya sangat muda waktu itu, 23, ya sebagai santri milenial. Konten-kontennya harus memperlihatkan ke milenial dirinya yang memang menjadi target marketnya. Sehingga setiap ada reuni 1-2, dia wajib datang, ketemu dengan dan berfoto. Nah, di sini ada dua model, baik petahana maupun penantang. Kalau petahana, karena dia sudah punya jabatan publik, mestinya dia bermain di image aja. Nah, bagi penantang lebih berat, karena tidak cukup dengan pencitraan, tapi harus ada pesan-pesan besar, narasi besar yang harus dibawa untuk melakukan perubahan, untuk membuat orang memilih daripada yang sebelumnya. Proses ini memang harus dilakukan cukup panjang, cukup terstruktur, sistematik, berkesinambungan, dan selalu diukur. Tingkat pencapaian reach-nya itu sekarang berapa, terus ditingkatkan terus. Dan tambahan lagi buat khusus penantang, untuk message yang sangat kuat, itu membutuhkan narasi, isu, atau tawaran program gitu kan ya, itu yang kuat juga. Dengan cara banyak silaturahmi, ya di sini istilahnya saya buat belusukan gitu kan ya, dari warung kopi ke warung kopi, dari rumah ke rumah gitu kan ya. Kalau kemudian kita targetkan setiap hari kita datang ke 3 rumah setiap harinya, mestinya 1 tahun kita dapat 1.000 rumah. Dan 1 rumah itu bisa sampai 3, 4, atau 5 pemilih. Gitu kan ya. Nah, ini contoh yang saya handle, dia sudah jadi petahana. Jadi kita harus korek-korek semua apa yang sudah dia lakukan di Dapil. Dicari semua apa yang sudah dilakukan. Itu yang kemudian disebarluaskan, ini yang kemudian bisa diiklankan. Nah, buat yang kemudian yang penantang, selain dia membawa misi perubahan, biasanya anak muda itu misi perubahan, itu akan terlihat bahwa orang-orang di dapilnya itu memang benar-benar mengharap dia jadi anggota legislatif. Dia memang orangnya begitu, gitu kan? Jadi dapat foto-foto yang nggak disengaja itu bagus hasilnya. Step keempat, memastikan caleg kita itu masuk tahap likability, acceptabilitas, diterima dengan bagus. Itu adalah engagement. Engagement ini sesungguhnya kalau bukan di digital, itu adalah untuk membangun keterikatan hati. Dia harus dipersiapkan. Jadi harus ada analisis terhadap segmen pemilih kita. Nah, kalau kemudian target kita untuk konten milenial, lagi Gen Z gitu kan ya, karakternya. Beberapa ini target milenial ini target di waktu Anies Sandi. Waktu Anies Sandi kita benar-benar targetnya ke sini, ke milenial. Kita memastikan semua pemilih milenial itu paling besarnya itu ke Anies Sandi. Nah, di sini harus dibuat secara digital di konten kita official terutama harus secara maximize engagement, digital engagement diperlakukan untuk naikin like, share, makin banyak komen, banyak yang harus dilakukan. Menggunakan influencer menggunakan giveaway, gimmick-gimmick gitu kan, menggunakan hashtag yang lagi trending, musik yang lagi trending gitu. Balas komennya jangan sampai lupa, harus cepat, melakukan event-event, melakukan kemudian melakukan streaming gitu kan, harus banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan engagement kalau dari sisi sosmed. Nah, ini contoh yang kemudian sama dia masih milenial, maka kemudian konten-konten banyak yang foto itu kita harus desain juga yang sesuai selera milenial. Pada saat di Anies Sandi kemarin, kita melihat 212 itu efeknya besar sekali. Itu ternyata ada yang jauh lebih besar dari 212.
sampai tembus ke negara-negara lain gitu kan ya. Om Tolelet om, gede sekali. Kemudian untuk meningkatkan likabilitas yang terakhir itu adalah di preference. Nah, di sini jadi semacam acuan dasar gitu kan ya. Pilihannya itu apa? Ada kandidat, ada kemudian partai itu akan terkait sama pilihan pilpres. Nah, di sini untuk kandidat agak bawah, ya harus punya ada komunitasnya. Mungkin dulu di 2019 itu banyak memanfaatkan, kayak termasuk saya itu komunitas OKOC itu saya manfaatkan juga. Ada organisasi yang mendukung, organisasi keagamaan ataupun organisasi nirlaba lainnya, prestasi, dukungan tokoh lokal dan nasional, dukungan birokrasi dan lain-lain. Ini terkait sama kandidat untuk membantu kandidat yang menjadi pilihan target dari target pemilih. Sedangkan partai mungkin ini akan terkait sama pilihan pilpres, narasi nasional dari partai tersebut, sehingga kalau partai itu tidak membranding dirinya sangat bagus, itu kasihan calegnya sebenarnya. Calegnya yang harus bekerja keras membranding dirinya. Kemudian terkait sama isu dan gagasan, agar kemudian, ini terkait kandidat sebenarnya, isu dan gagasan, tren kekinian, konkret, impact, luar biasa, level organization. Ini contoh yang kemudian sebenarnya narasinya kurang kuat, sehingga orang tidak akan memilih karena dirinya, tetapi karena partainya, karena pilihan pilpresnya, dan satu lagi sebenarnya yang kuat itu dari beliau adalah ini, titipan-titipannya ke tim ses. Kita sekarang masuk ke tahap elektabilitas. Ini tahap dekat-dekat dengan pencoblosan. Yang pertama itu digital commitment. Nah, ini memang tergantung dari 5 step sebelumnya. Dan pada saat digital commitment, kita sudah bisa membangun relawan digital. Kita bisa membangun relawan digital. Biasanya komen-komen sudah banyak dan kita mulai seleksi, kita mulai ajak untuk ikut membantu memenangkan caleg kita. Yang fungsinya nanti ini adalah sebagai promotor untuk konten, isu, dan gagasan. Menjalankan words of mouth, baik positif maupun negatif, trigger by buzzer. Jadi tergantung ini relawannya apakah suka nyerang atau suka muji gitu kan ya, kita bisa bedakan. Tetapi biasanya di pileg itu lebih banyak memang urusannya positif aja. Dan relawan digital itu kita harus manage dengan bagus. Mulai melakukan collect secara personal, japri satu persatu. Lalu kita educate, ada pelatihan segala macam. Saya juga di roadmap itu selalu dijadwalkan ada pelatihan buat relawan digital untuk bikin konten seketika pada saat ketemu caleg, lalu mereka execute. Nah, kita kontrol konten-kontennya, jadi diharapkan konten-kontennya itu juga kita arahkan seperti apa. Begitu kontennya naik, kita appreciate, sama seperti kayak kontennya yang Farah tadi. Jadi banyak yang melakukan bikin konten di sosmednya, kita capture, kita appreciate, dan yang penting itu ada meet up, ketemu langsung. Di Bu Dewi, untuk proses dukungan, menarik dukungan ini, sebenarnya kita cukup dengan membuat konten hasil perjalanan beliau. Nah, Bu Dewi juga termasuk yang rajin melakukan meet up. Jadi kita bagi jadwal kedatangan Bu Dewi ini di desa mana aja, dan biasanya akan disebutkan titik kumpulnya di mana. Ini salah satu aktivitasnya. Juga engagement terhadap relawan juga harus cukup ketat. Jadi kalau ada keluarga relawan yang meninggal dunia atau dapat musibah, kita langsung bikin postingan. Itu mengikat relawan menjadi sangat kuat gitu ya. Nah, secara resmi sih dibuat seperti ini. Ini untuk selain kita memantau komen-komen, kita bisa japri, kita juga declare bahwa kita mencari relawan digital yang kemudian nanti akan banyak yang daftar.
Dari proses ini memang banyak daftar, 1.500 yang daftar, walaupun kemudian nanti terseleksi. Nah, yang terakhir itu digital action. Nah, di sini biasanya kita sudah melakukan pengukuran yang sangat spesifik terkait target kemenangan di sosial media. Biasanya itu kita ngukur mentionnya harus paling banyak di-mention daripada kandidat manapun. Followersnya harus lebih tinggi dari caleg manapun. Engagement-nya harus lebih tinggi dari manapun. Kita selalu ngukur itu, kita selalu bandingkan. Kita bandingkan gitu kan ya. Kita pastiin di sosmed kita tuh jauh lebih tinggi. Kemudian ada strategi konten kita itu lebih banyak terkait act like a winner. Seolah-olah akan menang. Sehingga ini yang membuat orang yang belum punya pilihan kayaknya tertarik untuk memilih punya kita. Dan kemudian relawan digital juga membuat konten sendiri, user generated content. Semua aset digital dimaksimalkan, menangkan semua polling. Ini biasanya kalau polling ini terkait ini ya, DPR RI mungkin, pilkada pasti. Tapi level provinsi sama kota kabupaten kayaknya nggak ada. Koordinasi konten kemenangan secara offline. Jadi ini makanya offline dan online ini harus saling berhubungan, harus saling kuat. Begitu ada aktivitas di offline yang memperlihatkan kerumunan pendukungan gitu, itu harus segera naik saat itu juga. Harus streaming gitu kan ya. Ukur keberhasilan, ini kita harus punya media monitoring. Terutama untuk pilkada, ini penting sekali. Semua pilkada saya pakai media monitoring, tapi kalau untuk pileg kemungkinan agak jarang. Tergantung medannya nanti. Dewi Koryati, Neng Farah, jadi selalu aktivitas untuk memilih, ajakan memilih. Di sini udah mulai hard campaign. Beberapa caleg itu nggak sabar. Jadi di sini dia pakai hashtag santri berbuat. Jadi harus ada yang dilakukan oleh santri gitu kan ya. Dan Faisal ini memang anaknya juga ramah, sopan gitu kan ya. Jadi ibu-ibu itu suka sama dia. Nah di sini konten dia ngajak milihnya itu seperti itu, pakai video. Kira-kira begitu hari ini di sesi ini, dan tetap tagline saya sampai saat ini tagline 2014 sebenarnya saya buat. Tapi rasanya makin kemari makin relevan nanti.